Hampir setiap tahun ajaran baru ada keluhan terkait PPDB, khususnya jalur zonasi. Apa bentuk evaluasi pemerintah terhadap jalur penerimaan siswa baru agar meminimalisir kecurangan? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan juga bergabung. Selamat malam, Pak Muhadjir, Pak Syaiful Huda. Selamat malam, Pak Muhadjir. Sehat, Pak? Selamat malam, sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak Menko. Saya ke Pak Menko dulu, ke Pak Muhadjir. Jadi PPDB zonasi ini kan menjadi masalah hampir setiap tahun ajaran baru. Sejauh ini evaluasinya apa? Belum lagi terakhir, di tahun ini juga banyak keluhan soal zonasi di sejumlah daerah, Bogor misalnya. Zonasi ini kan kayak lebaran mudik itu loh. Jadi pasti saja ada masalah. Sedikit banyak selalu ada. Walaupun kita usaha untuk meminimalisir itu, saya rasa yang penting bagaimana kita harus berupaya sistem ini semakin baik, dari waktu ke waktu diperbaiki, baik dari sisi penanganan, pengelolaan maupun penegakan aturan. Kalau memang terjadi pelanggaran, kecurangan itu bisa jelas, tindakannya jelas. Saya kira itu. Kalau yang berbuat curang pasti ada yang mencoba. Tapi sejauh ada temuan, ada laporan kecurangan dari pihak sekolah misalnya terkait zonasi ini, apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada sanksi yang membuat jerah atau seperti apa Pak Muhadjir yang dilihat di lapangan? Setahu saya masing-masing Pemda yang sudah menjalankan sistem zonasi PPDB zonasi ini dengan baik sudah menegakkan aturannya melalui Perda ya. Melalui Perda, dan mereka yang melakukan pelanggaran, kecurangan baik yang dilakukan oleh wali siswa maupun oleh sekolah, itu dilakukan penindakan secara serius. Dan itulah sepanjang pengamatan saya, daerah-daerah yang telah menegakkan aturan itu dengan baik dan terus berupaya keras untuk meningkatkan pemerataan kualitas sekolah, pendidikan, itu relatif tidak banyak masalah. Sebaliknya daerah-daerah yang mungkin memang belum melaksanakan itu selalu muncul gitu, apalagi belum mampu merubah persepsi masyarakat bahwa sekolah favorit, sekolah nomor buncit itu masih ada di daerah itu. Nah, ada persepsi sekolah favorit tidak favorit inilah kan yang menjadi celah akhirnya orang nitip begitu ya Pak Muhadjir dengan segala cara bahkan memalsukan dokumen dan sebagainya. Bagaimana mengawasinya? Fungsi kontrolnya sebenarnya seperti apa Pak Muhadjir? Ya itu tadi Perda mestinya. Harusnya kita Perda. Tidak bisa, harus ada Perda yang menata bagaimana PPDB itu dilakukan betul-betul secara baik. Nah, soal Perda ini kalau misalnya dari DPR melihatnya Mas Huda, apakah sudah berjalan begitu? Apa sih sebenarnya yang jadi kerentanan sistem ini begitu? Ya, catatan saya hampir mirip dengan Prof. Muhadjir sebenarnya. Yang pertama, sistem ini sebenarnya sudah relatif baik, tapi perlu terus diperbaiki lubang-lubangnya. Nah, yang berbeda itu periodenya Pak Muhadjir dengan Mas Menteri itu, ketika periodenya Pak Muhadjir ada Satgas Pengawasan PPDB kerjasama Kemendikbud dengan pihak Kemendagri. Nah, pada konteks setelah perjalanan 5 tahun lebih ini, di mata kami dan kemarin kita sampaikan ketika rapat dengan Kemendikbud, perbedaannya adalah tidak ada Satgas Pengawasan PPDB ini aktif dan terus melakukan evaluasi dari tahun ke tahunnya. Itu aja sayangnya. Apa yang terjadi? Sekolah merasa tidak diawasi, Prof. Muhadjir akhirnya. Ya, aparat pemerintah dalam hal ini kelurahan, RT, RW yang mengeluarkan domisili juga tidak merasa terawasi. Saya membayangkan kalau Satgas PPDB itu tetap jalan waktu periodenya Pak Muhadjir tahun 2017, saya meyakini isu berbagai hal hari ini bisa diminimalisir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Muhadjir. Jadi sekali lagi sistem zonasi, sistem PPDB dengan zonasi, dengan ada jalur afirmasi, prestasi ini termasuk yang sudah relatif baik dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Nah sayangnya, Kemendikbud menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah. Nah sementara pemerintah daerah silih berganti. Jadi sekali lagi,
ini semestinya peristiwa tidak boleh terjadi ketika Satgas Pengawasan PPDB bisa mengambil peran yang lebih maksimal. Oke, jadi apakah mutlak satu-satunya adalah Satgas itu, Mas Huda? Salah satu toolsnya memang, mau nggak mau. Saya membayangkan Satgas PPDB ini membuka hotline pengaduan dari publik supaya terkanalisasi dengan baik. Dan Satgas langsung bisa intervensi kepada sekolah ketika diketemukan persoalan. Bisa bekerja sama dengan Kemendagri ketika pihak kelurahan mengeluarkan surat domisili yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Saya membayangkan kalau Kemendagri mengeluarkan surat edaran saja kepada kelurahan, saya bayangkan bisa selesai. Dan itu semuanya bisa dikerjakan dengan Satgas. Yang dulu periode 2017 dibentuk oleh Pak Muhadjir. Kalau Pak Muhadjir lihatnya apakah sebenarnya kan sekarang narasi yang jadi diskusi di publik dan juga perdebatan, apakah zonasi atau afirmasi ini juga perlu dievaluasi atau tidak sistemnya? Atau permasalahannya murni pada pelaksanaannya di lapangan, Pak Muhadjir? Kalau evaluasi saya kira rutin ya, Kemendikbudristek terus melakukan evaluasi terus-menerus. Kemudian instrumen tadi yang disebut oleh Pak Ketua Komisi Mas Saiful Huda, toolnya sebetulnya juga semakin canggih kan sekarang dibanding zaman awal tahun 2017 ini diberlakukan. Misalnya apa? Misalnya sekarang Dukcapil, jadi Dukcapil itu sudah sangat rapih dibanding zaman itu. Sehingga sebetulnya siapa yang akan menjadi siswa baru itu sudah bisa dideteksi 3 tahun sebelumnya, sehingga kalau itu sudah bisa ditetapkan itu tidak akan ada yang berani malsu-malsu keluarga dan seterusnya itu. Kan ini sebetulnya secara sistemik itu sudah sederhana kok. Yang mau masuk di SD itu kan tamatan TK, PAUD. Yang mau masuk SMP itu tamatan SD kelas 6 di sekitarnya. SD kelas 6 itu kan sudah bisa deteksi 3 tahun sebelumnya. Sehingga kalau ada pemalsuan itu otomatis akan terdel itu secara sistem kan. Begitu juga yang akan masuk SMA. Yang masuk SMA itu kan yang kelas 3 SMP, dan itu juga sejak 2-3 tahun sebelumnya sudah bisa ditetapkan kan siapa saja yang nanti akan masuk. Sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba kok ada anak nongol di situ, bisa dicurigai pasti ini ada yang nggak beres. Dan itu kalau itu sudah tersistem, daerah itu mengembangkan sebuah sistem, otomatis akan terdel itu. Jadi saya setuju dengan Pak Saiful Huda, jadi memang perlu ada kerjasama lah antara kementerian teknis di tingkat pusat dengan pemerintah daerah, dan terutama Kemendagri. Betul, sekarang Dukcapil itu sudah sangat canggih, baiknya baik beres, dan kalau otomatis gitu, jadi sebetulnya kemudian Dapodi kita juga semakin canggih kan, data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbudristek. Dan saya sarankan supaya tetap tadi itu harus melihat posisi sekolah-sekolah swasta itu harus di bagian dari tak terpisahkan. Kemudian posisi Kementerian Agama yang mengelola pendidikan madrasah juga harus dilibatkan, sehingga PPDB ini harus dilihat pendidikan sebagai sebuah ekosistem. Harus sebagai suatu ekosistem, termasuk juga PR-nya pemerataan akses pendidikan ini juga penting sebagai pekerjaan rumah agar penyelewengan sistem tidak terjadi di lapangannya. Terima kasih Pak Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Terima kasih juga Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Terima kasih Pak Muhadjir, terima kasih Mas Huda. Terima kasih Mas Saiful. Berikutnya saudara.